itu kami nanyain profil perusahaan Pak. Ini dari awal berdiri terbentuk. Ya. Oke, nah, jadi terima kasih ya Mas atas kunjungannya. Kita sambung ya. Iya. Mungkin paham perjalanan karena tadi dengan memperkenalkan diri mungkin nggak dapat memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Joko Mas. Lebih lengkapnya Joko Wiloyo Joko Pulana. Laki Waluyo itu apa namanya beruntung, jadi laki-laki yang lalu beruntung. Dan seperti itu. Pemilik apa namanya peternakan kambing perah, namanya Rasfam. Peternakan kami dengan produk kami namanya Rasun Kambing Rasio. Kemudian berkaitan dengan yang ditanyakan jenengan berkaitan dengan sejarah tadi ya, sejarah berdirinya Rasfam memang agak apa Mas, kalau saya cerita mungkin bisa 2 hari 2 malam nggak selesai. Mungkin singkat saja ya. Berawal dari 2006 kami mulai beternak. Waktu itu hanya beberapa ekor. Kemudian saya singkat cerita 2010 kami sudah, saya pribadi sudah mulai kenal teknologi peternak kambing, termasuk dari pakan, perawatan dan sebagainya. Nah dari situ saya punya inisiatif supaya apa ya teman-teman di lingkungan umpan saya di Padu Satu ini supaya beternak lebih modern, beternak lebih cerdas lah intinya begitu. Kami kenalkan, terus kami bentuk kelompok, kelompok ternak. Dulu namanya Rukun Santoso. Rukun Santoso itu, nah dari situ singkat cerita di 2010 itu Mas, 2013 kami bentuk kelompok ya. Kemudian 2015 kami ikut lomba kelompok, tingkat kabupaten, alhamdulillah juara 1. Kemudian 2015 itu kami ikut karena juara 1 ikut lomba kelompok tingkat provinsi. Waktu itu ya alhamdulillah masih juara 1 terus. Kemudian karena juara 1 provinsi tahun 2017 kami mewakili provinsi Lampung berkaitan dengan lomba kelompok ternak. Alhamdulillah waktu itu kalau di tingkat nasional tidak ada juara 1-2 ya, tapi diambil 10 kelompok berprestasi tingkat nasional. Nah kami ada di dalamnya. Itu 2017 Mas. Nah, seiring berjalannya waktu perkembangan peternak kambing ya, waktu itu juga terkumpul masa COVID ya, 2019 mulai COVID nih kami nggak boleh berkumpul dan lain sebagainya, sehingga membuat kelompok kami agak terganggu lah ya Mas. Jadi aktivitas kami terganggu dan lain sebagainya. Dari situ apa ya, karena kegiatan kelompok itu tidak aktif dan lain sebagainya, saya sendiri harus terus saya tidak bisa mengandalkan kelompok. Makanya di tahun 2020 itu saya beralih Mas. Kalau dulu beternak kami itu beternak kambing breeding ya, budidaya ya. Jenis kambingnya dulu juga jenis kambing Randon, Jawa Randun, ada PE, ada Pur gitu. Apa ya namanya? Ada beberapa jenis kambing waktu itu. Nah, 2020 itu kami beralih bukan beralih dari beternak kambing, tetap beternak kambing, cuman yang saya geluti ternak kambing Pak. 2020 ternak kambing perah. Nah, yang jenis kambing yang saya kembangkan itu jenis sapera. Sapera itu persilangan jenis pejantannya sanen, induknya perananetawa. Makanya namanya sapera itu dari sanen dan perananetawa. Itu ya. Nah, sebenarnya berawalnya itu sedikit cerita begini Mas. Waktu itu istri saya itu kena asam lambung, ya, asam lambung akut ya. Gejala jantung, yang vertigo, yang darah tinggi. Ya makan aja sudah enggak, lambung sudah enggak mau menerima, minta makan. Nah waktu itu saya hanya kebetulan ya ada literasi dengan manfaat kambing. Kemudian sedikit apa ya cari di media apa sih manfaat kambing. Nah itu saya terapkan ke istri saya Mas. Jadi 1 bulan 20 hari tur minum susu kambing. 1 bulan 20 hari itu nggak berhenti, setiap hari minum 1 gelas.
setelah itu singkat cerita cek kesehatannya, asam lambungnya normal, jantungnya normal dan lain sebagainya normal. Nah alhamdulillah dari itulah maka terus saya punya pemikiran waktu itu bahwa wah ini kalau saya kembangkan, mungkin susunya bisa bermanfaat ke orang banyak. Awalnya seperti itu mas, saya belum berpikir ke wah ini kalau saya jual mungkin dapat uang kan gitu loh. Hanya pemikirannya seperti itu. Nah waktu itu juga masih saya konsumsi sendiri ya. Saya konsumsi sendiri apa ya kalau ada teman ini minum susu. Waktu itu orang suruh minum susu kambing ya, itu masih terasa jijik mas. Jadi waktu itu gini, misalkan ya, jangan ya, ini apa pak? Susu kambing, susu apa? Susu kambing. Jadi setelah saya ngomong susu kambing, dia jawab hi gitu, kata hi itu terkesan apa ya jijik ya. Sangat mungkin ya sangat wajar karena di mindset masyarakat kita kambing itu kotor, bau kan gitu ya. Sehingga terkesan jijik. Dari sinilah mungkin mulai saya bangun nih, gimana sih caranya supaya masyarakat kita ini apa ya kaitan dengan minum susu kambing ini ya, itu saya kondisikan lingkungannya dan lain sebagainya. Nah sampai singkat ceritanya ya sampai hari ini mas Kan produknya kan asli ya. Ukuran varian-varian Iya. ada ya. Hanya itu bisa produksi berapa banyak gitu ya. dia sambil diminum. Masih panas ya. Ya. Untuk kaitan dengan produk ya. Kalau secara rata-rata mas, setiap hari itu rata-rata bisa menghasilkan 1,4 sampai 1,5 mas. Itu rata-rata. Per ekor ya, rata-rata per ekor itu juga bisa menghasilkan 1,4 sampai 1,5. Itu rata-rata. Karena di kampung ini walaupun bentuknya sama, pakannya sama, produksinya juga belum tentu sama dengan kita kok. Ya kalian aja yang umurnya sama, mungkin makannya akan beda-beda, akan menghasilkan juga akan beda-beda. Kalau kami rata-rata sekitar 1,4. Gitu. Nah untuk susu kami itu susu kambing pasteurisasi yang cair, karena ada bentuk cair, ada yang bentuk bubuk. Bentuk cair ini susu kambing pasteurisasi. Pasteurisasi ini kurang lebih kalau misalnya ya disterilkan lah mas ya. Nanti silakan ke arti pasteurisasi itu apa cara ada. Biasanya orang peternakan misalnya beberapa kalau mau gunung ini. Kurang lebih disterilkan. Nah kami punya beberapa varian. Untuk yang cair ya, untuk yang cair itu ada yang original. Original ini iya. Kalau ini bukan, aku dengan ini bukan. Original kemudian ada yang rasa-rasa. Kalau yang original ini 100% susu murni. Susu murni, hanya kami pasteurisasi. Karena ada rasa-rasa, rasa jahe, melon, mocha, strawberry. Nah kalau yang rasa-rasa ini 95% masih susu murni. Yang 5% misalkan rasa jahe ya ada gula dan jahe. Itu seperti itu. Ini yang bentuk cair. Nah kemasan kami kalau berkaitan dengan perizinan ada yang kemasan 500 ml, 250 ml, 100 ml. Ini kemasan kami secara perizinan ya. Cuman yang sering kami buat, kami produksi itu kemasan yang 250 ml. Ya mungkin kalau kita lebih jelas 1 gelas ini. Kenapa kok ini yang kami lebih condong ke sini? Karena susu kambing ini apa ya kaitan dengan daya tahannya memang tidak bisa lama yang cair. Jadi kalau hanya minum 1 gelas diusahakan sekali atau sekali itu minum habis, tidak kurang. Kalau yang 1 liter apa yang setengah liter kan mungkin kebanyakan, kan gitu loh. Kalau yang 100 mili ya, mungkin kurang kan. Mungkin ada beberapa sih yang mintanya yang 100 mili termasuk itu dari anjur tadi. Itu sih mas kaitan dengan susu cairnya. Nah kami juga punya produk susu bubuk. Dengan minum ini susu bubuk. Susu bubuk. Apa ya namanya? Kaitan dengan susu bubuk ini ya tidak ada, artinya dia bukan rasa jahe original. Original hanya memang di dalam susu bubuk ini sudah ada bahan-bahan lain. Untuk membuat susu bubuk ini memang harus ada bahan-bahan yang lain termasuk gula.
Jadi gula ini fungsinya untuk mengkristalkan, membekukan si susu. Jadi setelah itu nanti kita keringkan, setelah kita keringkan baru kita giling lembut. Itu jadi bentuk susu. Nah itu kurang lebih mas kaitan dengan pertanyaan. Jualannya tadi untuk yang 500, 200 ml, 100 ml tadi berapa harga jualnya? Oke. Kalau yang jadi kami ada harga di sini di kandang ya. Mungkin dengan harga di konsumen akan beda. Pendapatan Pak buat sebulan gimana? Mungkin itu jadi kalau saya rata-rata ya mas. Iya. Jadi gini, kalau apa namanya? Saya ambil rata-rata antara 15 liter per hari. Karena kami kadang kalau pas produksi apa ya kambingnya waktunya dikerah semua itu bisa sampai 25 liter per hari. Kalau pas kadang kambingnya kondisinya masih banyak yang dihentikan paling ya sekitar 10 liter. Makanya saya ambil tengah-tengahnya aja 15 liter sehari. Ini sistem gajinya per hari atau per bulan? Untuk apa ya upah ya gaji ini upah. Jadi kami juga mengkondisikan pekerja. Kami tawarkan harian mingguan atau bulanan, minta apa mereka minta mingguan. Saya juga mungkin kaitan dengan gaji karyawan karena kami juga bukan perusahaan mas, jadi mungkin tidak sesuai dengan UMR karena merah juga nggak tergantung dari kondisi kambing yang dikerah. Apa ya? Ya mungkin juga kadang nggak nyampe setengah hari dan kadang ya kalau pas kondisinya banyak ya bisa setengah hari. Jadi kami mingguan mas. Untuk tenaga kerahnya per minggu itu 200. Kalau untuk anak kandangnya 200. Satu bulan bisa makan. Terus untuk kali penjualan satu sapi itu Bapak menjual kan ke orang, apakah orang itu boleh diskon? Apakah Bapak memperbolehkan kirim? Kalau ditanya apakah memperbolehkan, aku lagi diutangi ngomong ya enggak. Tapi saya sarankan begini ke orang lain ya. Tapi kalaupun memang tidak punya duit betul sehingga apa ya sebenarnya dia membutuhkan, dia nggak apa untuk dibawa dulu. Tapi yang sering terjadi ya cash tadi. Itu pembayaran secara cash, kemudian apa ya selain cash bisa kris ya dan alat-alat itu sih. Kok? Dan merokok lagi. Iya. Itu nggak dimatiin nih apinya. Iya. Oke. Ya.